Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak tradisi lokal, termasuk yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, kepercayaan terhadap tanda-tanda fisik seseorang seringkali dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, atau potensi kehidupan. Salah satu ciri fisik yang sering menjadi perhatian adalah unyeng-unyeng, pusaran rambut di kepala. Sebelum menyimak informasi selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Secara umum, manusia memiliki satu unyeng-unyeng, tetapi ada anak-anak yang memiliki dua unyeng-unyeng. Dalam tradisi dan spiritualitas Islam yang bercampur dengan budaya lokal, anak dengan dua unyeng-unyeng seringkali dianggap memiliki keistimewaan tertentu, baik dari sisi karakter maupun perjalanan hidupnya. Perlu ditekankan bahwa pandangan ini bukan merupakan doktrin dalam ajaran Islam yang murni, melainkan lebih merupakan tradisi turun-temurun yang tetap dihormati oleh sebagian komunitas. Berikut ini adalah 10 tanda yang sering diasosiasikan dengan anak yang memiliki dua unyeng-unyeng, berdasarkan tradisi dan pandangan spiritualitas. Pertama, karakter yang kuat dan berbeda. Anak dengan dua unyeng-unyeng sering dianggap memiliki karakter yang sangat menonjol dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Dalam tradisi yang berkembang, mereka diakini memiliki kepribadian yang kuat, independen, dan sulit dipengaruhi. Mereka biasanya menunjukkan ciri-ciri seorang pemikir mandiri yang tidak mudah menyerah terhadap tekanan dari lingkungan. Karakter ini kadang-kadang dianggap sebagai tantangan bagi orang tua, karena anak-anak ini cenderung tidak mudah diarahkan, kecuali dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Dalam konteks spiritualitas Islam, karakter yang kuat ini dapat diartikan sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan diarahkan dengan bijak. Anak-anak seperti ini seringkali memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan, karena keberanian mereka untuk mengambil keputusan dan bertahan pada prinsip yang mereka yakini. Namun, keberanian tanpa kontrol dapat menjadi pedang bermata dua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai Islami sejak dini, seperti kejujuran, rasa hormat kepada orang tua, dan cinta kepada sesama, agar karakter yang kuat ini tidak berubah menjadi sifat keras kepala yang merugikan. Di sisi lain, karakter unik mereka seringkali membuat mereka menonjol di antara teman-temannya. Mereka memiliki kemampuan untuk menarik perhatian, baik melalui cara berpikir mereka yang berbeda maupun keberanian mereka dalam menghadapi situasi baru. Hal ini menjadikan mereka pribadi yang menarik, meskipun terkadang membutuhkan pendekatan khusus agar dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar. Dalam perspektif pendidikan, anak-anak ini memerlukan pendekatan yang tidak biasa. Mereka cenderung bosan dengan metode pengajaran konvensional dan lebih menyukai aktivitas yang melibatkan eksplorasi, tantangan, atau sesuatu yang memicu rasa ingin tahu mereka. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik perlu mengenali kebutuhan khusus mereka agar potensi mereka tidak terpendam. Dalam Islam, mendidik anak dengan karakter yang kuat ini adalah sebuah amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan penuh perhatian. Orang tua dapat menjadikan kisah-kisah para nabi dan sahabat sebagai inspirasi untuk membentuk karakter anak agar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan cara ini, karakter unik mereka tidak hanya menjadi kekuatan pribadi, tetapi juga menjadi sarana untuk membawa kebaikan di dunia. Kedua, penuh energi dan sulit diam. Anak dengan dua unyeng-unyeng seringkali dikenal sebagai anak yang sangat aktif, bahkan cenderung hiperaktif. Mereka tampak seperti tidak pernah kehabisan energi, selalu bergerak, dan jarang diam. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung menjelajah lingkungan sekitar, mencoba hal-hal baru, dan tidak segan untuk bertindak spontan. Energi yang melimpah ini membuat mereka terlihat menonjol di antara anak-anak lain yang lebih pasif atau tenang. Dalam tradisi Islam, energi yang melimpah ini dapat dipandang sebagai bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang aktif adalah anak yang sehat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa tubuh yang kuat lebih disukai oleh Allah dibandingkan tubuh yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Namun, sifat hiperaktif ini juga memerlukan bimbingan agar tidak berubah menjadi perilaku yang destruktif. Orang tua perlu membantu anak mengelola energinya dengan cara yang positif, seperti memberikan aktivitas yang terstruktur, olah hadis riwayat taga, atau kegiatan kreatif yang sesuai dengan minat mereka. Namun, tidak jarang anak-anak dengan dua unyeng-unyeng ini membuat orang tua kewalahan.
Mereka seringkali sulit untuk diminta tenang atau duduk diam dalam waktu yang lama. Dalam konteks ini, orang tua perlu memiliki kesabaran ekstra dan menghindari sikap yang terlalu keras. Pendekatan yang lembut, konsisten, dan penuh kasih sayang adalah kunci untuk mendampingi mereka. Keaktifan mereka juga seringkali membuat mereka belajar lebih cepat melalui pengalaman langsung. Anak-anak ini cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang bisa mereka lakukan sendiri, daripada hanya mendengarkan penjelasan atau teori. Oleh karena itu, metode belajar yang berbasis pengalaman atau eksplorasi akan lebih efektif untuk mereka. Dalam Islam, belajar adalah kewajiban bagi setiap individu, dan energi anak yang aktif ini dapat diarahkan untuk memperdalam ilmu agama, seperti belajar membaca Al-Quran atau memahami nilai-nilai Islam melalui kegiatan sehari-hari. Ketiga, kecerdasan di atas rata-rata. Anak dengan dua unyeng-unyeng sering diasosiasikan dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lain. Mereka dianggap memiliki kemampuan kognitif yang tajam dan kemampuan belajar yang cepat. Dalam berbagai tradisi, anak-anak ini dipandang sebagai berbakat alami, seringkali menunjukkan minat yang kuat dalam mempelajari hal-hal baru, bahkan pada usia dini. Mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga sering terlihat bertanya banyak hal yang mendalam atau menunjukkan ketertarikan pada topik yang lebih kompleks dibandingkan anak-anak seusianya. Dalam Islam, kecerdasan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan baik. Al-Quran menegaskan pentingnya akal dan ilmu dalam berbagai ayat, seperti dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kecerdasan yang dimiliki anak dengan dua unyeng-unyeng ini dapat menjadi salah satu bentuk manifestasi dari anugerah tersebut. Namun, keberhasilan kecerdasan ini tidak hanya bergantung pada bakat bawaan. Bimbingan yang tepat dari orang tua dan lingkungan sangat diperlukan untuk mengarahkan potensi mereka ke arah yang bermanfaat. Anak-anak ini biasanya memiliki kemampuan analisis yang baik. Mereka cenderung cepat memahami pelajaran di sekolah, memecahkan masalah dengan cara yang kreatif, dan sering menunjukkan ketertarikan pada bidang tertentu, seperti sains, seni, teknologi, atau bahkan agama. Dalam hal ini, orang tua perlu memperhatikan minat mereka dan memberikan dukungan yang sesuai. Misalnya, jika anak menunjukkan minat pada sains, orang tua dapat menyediakan buku atau alat eksperimen sederhana di rumah untuk memupuk rasa ingin tahu mereka. Namun, kecerdasan yang lebih tinggi ini juga dapat menjadi tantangan. Anak-anak dengan dua unyeng-unyeng sering merasa bosan dengan rutinitas atau metode pembelajaran yang biasa. Mereka membutuhkan pendekatan yang lebih variatif dan stimulasi intelektual yang konsisten. Jika tidak, mereka mungkin menjadi kurang tertarik pada pembelajaran formal. Dalam Islam, belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk menjaga semangat belajar mereka, orang tua dapat melibatkan anak dalam diskusi, proyek kelompok, atau kegiatan yang menantang pikiran mereka. Misalnya, mengajak mereka berdiskusi tentang nilai-nilai Islami yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau membantu mereka memahami sejarah Islam melalui cerita-cerita Nabi dan sahabat. Selain itu, kecerdasan mereka seringkali juga terlihat dalam kemampuan sosial mereka. Mereka mungkin cepat memahami emosi orang lain, atau menunjukkan kecenderungan untuk menyelesaikan konflik secara logis. Dalam Islam, kecerdasan emosional ini adalah salah satu aspek penting yang harus diajarkan kepada anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang sempurna dalam hal ini, karena beliau selalu mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Kecerdasan yang tinggi dapat membuat anak menjadi terlalu percaya diri, atau bahkan arogan jika tidak dibarengi dengan pembentukan akhlak yang baik. Dalam Islam, akhlak yang mulia adalah bagian integral dari pendidikan anak. Orang tua harus mengajarkan anak untuk tetap rendah hati dan menggunakan kecerdasannya untuk membantu orang lain. Salah satu cara efektif adalah dengan mengajak anak terlibat dalam kegiatan sosial atau amal, sehingga mereka belajar untuk menghargai keberuntungan mereka dan berbagi dengan yang membutuhkan. Dalam konteks spiritual, kecerdasan ini juga dapat diarahkan untuk memperdalam ilmu agama. Anak-anak ini dapat diajarkan untuk mempelajari Al-Quran, hadits, atau fikih dengan lebih mendalam.
Orang tua dapat mendorong mereka untuk bertanya dan berdiskusi tentang makna-makna ayat Al-Quran atau nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kuat. Keempat, pemimpin alami. Anak-anak dengan dua unyeng-unyeng sering diasosiasikan sebagai pemimpin alami. Mereka memiliki karisma yang membuat mereka menonjol di tengah lingkungan sosial, baik di antara teman-temannya maupun keluarga. Karisma ini bukan hanya terpancar dari sikap mereka yang percaya diri, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk memengaruhi orang lain secara positif. Mereka cenderung menunjukkan inisiatif dalam berbagai situasi, memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, dan seringkali menjadi sosok yang diandalkan oleh teman-temannya. Dalam konteks kepemimpinan, karakter ini sangat menonjol, membuat mereka sering dianggap sebagai calon pemimpin yang potensial. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pemimpin umat Islam, memberikan contoh sempurna tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap. Beliau dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, adil, dan selalu memprioritaskan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Anak-anak dengan potensi kepemimpinan alami perlu diarahkan untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap tindakan mereka. Karakter pemimpin yang dimiliki anak-anak ini seringkali terlihat sejak usia dini. Misalnya, mereka cenderung mengambil peran sebagai pengatur atau penengah dalam permainan kelompok, menyelesaikan konflik di antara teman-temannya, atau memberikan ide-ide kreatif yang diikuti oleh teman-temannya. Mereka juga cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu menyampaikan pendapat mereka dengan jelas dan meyakinkan. Potensi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diarahkan dengan benar, agar mereka dapat menjadi pemimpin yang membawa kebaikan bagi orang lain. Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Sifat kepemimpinan alami ini bisa berubah menjadi dominasi atau kecenderungan untuk mengontrol orang lain jika tidak diarahkan dengan baik. Dalam Islam, pemimpin yang baik adalah mereka yang melayani, bukan memerintah dengan keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Orang tua dapat membantu anak memahami konsep kepemimpinan Islami ini dengan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengajarkan anak untuk mendahulukan kepentingan bersama, bersikap adil dalam membuat keputusan, dan menunjukkan empati kepada orang lain. Hal ini penting agar mereka tumbuh menjadi pemimpin yang bukan hanya dihormati, tetapi juga dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu, sifat kepemimpinan ini juga perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk bekerja sama. Anak-anak ini mungkin cenderung ingin menjadi pusat perhatian atau mengambil kendali penuh dalam suatu situasi. Dalam hal ini, penting untuk mengajarkan mereka nilai-nilai kolaborasi dan pentingnya mendengarkan pendapat orang lain. Islam menekankan pentingnya musyawarah, syura, dalam pengambilan keputusan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Dan, bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Musyawarah adalah prinsip penting yang harus ditanamkan kepada anak-anak dengan dua unyeng-unyeng. Dengan belajar mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, mereka akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan mampu membuat keputusan yang lebih baik. Di sisi lain, kemampuan kepemimpinan ini juga perlu disertai dengan nilai tanggung jawab. Anak-anak ini perlu memahami bahwa menjadi pemimpin berarti bertanggung jawab atas kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dapat memberikan tanggung jawab kecil kepada anak, seperti membantu mengatur kegiatan keluarga atau menjadi ketua kelompok dalam permainan. Dengan cara ini, mereka akan belajar untuk memikul tanggung jawab dengan serius dan menyadari pentingnya menjaga kepercayaan orang lain. Anak-anak dengan potensi kepemimpinan alami ini juga seringkali memiliki visi yang lebih luas dibandingkan anak-anak lainnya. Mereka mampu melihat gambaran besar dari suatu situasi dan merencanakan tindakan jangka panjang. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan mereka tentang pentingnya membuat rencana yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Dalam Islam,
Pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu memikirkan kepentingan umat dan tidak bertindak egois. Kelima, sikap yang kadang bandel atau membangkang. Anak dengan dua unyeng-unyeng sering dianggap memiliki sifat keras kepala atau membangkang. Mereka cenderung mempertanyakan aturan dan memiliki keinginan kuat untuk menjalankan hal-hal sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Sikap ini sering terlihat ketika mereka menolak untuk mengikuti perintah tanpa penjelasan yang menurut mereka masuk akal. Mereka memiliki naluri kritis yang membuat mereka sering ingin tahu mengapa, di balik sebuah aturan, yang dalam beberapa situasi dapat memunculkan kesan bahwa mereka sulit diatur. Namun, sifat ini bukan semata-mata negatif. Dalam Islam, mempertanyakan sesuatu untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam adalah salah satu langkah menuju ilmu. Jika diarahkan dengan benar, sifat kritis ini dapat menjadi bekal untuk membentuk kepribadian yang mandiri, penuh prinsip, dan analitis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pentingnya membimbing dengan kasih sayang dan kesabaran. Dalam mendidik anak-anak seperti ini, pendekatan keras justru dapat menimbulkan resistansi yang lebih besar, sehingga dialog terbuka dan penjelasan logis menjadi kunci. Orang tua dapat membimbing anak-anak ini dengan memberikan penjelasan rasional tentang aturan atau norma yang harus diikuti. Misalnya, jika mereka menolak mengikuti jadwal tidur, orang tua dapat menjelaskan manfaat tidur yang cukup bagi kesehatan. Pendekatan seperti ini tidak hanya membantu mereka memahami alasan di balik aturan, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap otoritas. Dalam Islam, menanamkan nilai-nilai adab, seperti menghormati orang tua dan guru, sangat penting untuk membentuk akhlak mulia. Selain itu, sifat keras kepala ini juga dapat menjadi tanda keberanian dan keteguhan dalam prinsip. Jika dibimbing dengan baik, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan dan mampu mempertahankan kebenaran meskipun dihadapkan pada tantangan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dapat mengarahkan mereka untuk menggunakan keteguhan ini dalam hal-hal positif, seperti membela yang lemah atau mengambil sikap tegas terhadap ketidakadilan. Keenam, memiliki keberuntungan atau rezeki yang baik. Anak dengan dua unyeng-unyeng seringkali diasosiasikan dengan keberuntungan atau rezeki yang melimpah. Dalam tradisi lokal, mereka dianggap sebagai pembawa berkah bagi keluarga, baik dalam bentuk keberuntungan finansial, hubungan yang harmonis, maupun peluang-peluang baik dalam hidup. Pandangan ini bertolak dari keyakinan bahwa anak-anak tersebut memiliki keistimewaan tertentu yang membuat mereka mampu menarik hal-hal positif ke dalam kehidupan mereka dan orang-orang di sekitarnya. Dalam Islam, semua rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan dalam surah Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Keberuntungan atau rezeki yang tampak pada anak-anak ini dapat dimaknai sebagai anugerah yang harus disyukuri. Orang tua dianjurkan untuk mendidik mereka agar tumbuh menjadi individu yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan mampu membagikannya kepada orang lain. Pendidikan sejak dini tentang pentingnya berbagi dan bersedekah dapat membantu anak-anak ini memahami bahwa rezeki yang mereka miliki bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk membantu sesama. Keberuntungan anak-anak ini juga dapat tercermin dalam cara mereka membawa keharmonisan ke dalam keluarga. Kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai perekat hubungan di antara anggota keluarga, atau pembuka jalan bagi peluang yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, mereka mungkin membawa semangat baru dalam keluarga, atau menginspirasi orang tua untuk berusaha lebih keras dalam mencari nafkah. Namun, keberuntungan ini bukan berarti hidup mereka akan bebas dari ujian. Dalam Islam, keberkahan sejati tidak hanya terletak pada jumlah rezeki, tetapi pada kebermanfaatannya bagi kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak ini tentang nilai-nilai kerja keras, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi berbagai situasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini mengajarkan pentingnya usaha dalam mencari rezeki sekaligus membagikan rezeki kepada yang membutuhkan. Sebagai pembawa keberuntungan, anak-anak ini seringkali menunjukkan aura positif yang membuat mereka mudah diterima di lingkungan sosial. Orang tua dapat mendukung mereka dengan memberikan pendidikan agama dan moral yang kuat agar keberuntungan tersebut benar-benar menjadi berkah, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dengan cara ini,
mereka dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya diberkahi, tetapi juga menjadi sumber berkah bagi umat. Wallahualam. Ketujuh, PK secara spiritual. Anak dengan dua unyeng-unyeng sering dianggap memiliki kepekaan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lainnya. Mereka diyakini memiliki kemampuan untuk merasakan energi baik dan buruk di sekitarnya. Kepekaan ini seringkali terlihat dalam intuisi yang tajam, kemampuan memahami perasaan orang lain, atau kecenderungan untuk menghindari situasi yang tidak nyaman meskipun mereka mungkin belum sepenuhnya memahaminya. Dalam tradisi lokal yang dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual, mereka dianggap sebagai anak yang memiliki indera keenam atau kepekaan khusus terhadap hal-hal non-fisik. Dalam Islam, kepekaan semacam ini dapat dimaknai sebagai bentuk fitrah manusia yang masih murni, sebagaimana anak-anak yang lahir dalam keadaan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepekaan ini bisa menjadi tanda bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam jika diarahkan dengan benar. Kepekaan spiritual ini juga dapat menjadi modal bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai agama, seperti mengembangkan rasa syukur, tawakal, dan empati kepada sesama. Anak-anak ini mungkin menunjukkan sifat seperti cepat merasa nyaman di tempat yang penuh keberkahan, misalnya masjid atau tempat-tempat ibadah. Mereka juga mungkin merasakan ketenangan yang lebih dalam saat mendengar bacaan Al-Quran atau syalawat. Orang tua dapat memanfaatkan kepekaan ini untuk mendidik mereka agar semakin dekat dengan Allah. Misalnya, mengajarkan mereka untuk berzikir, melakukan doa harian, atau menghadiri majelis ilmu yang sesuai dengan usia mereka. Namun, kepekaan ini juga dapat menjadi tantangan. Anak-anak seperti ini mungkin mudah merasa terganggu oleh lingkungan yang tidak kondusif, seperti situasi penuh konflik atau ketegangan. Dalam hal ini, orang tua perlu membimbing mereka untuk memahami bahwa dunia ini adalah tempat ujian, dan tidak semua hal akan selalu berjalan dengan baik. Melalui pendekatan Islami, orang tua dapat mengajarkan mereka untuk berserah diri kepada Allah dan mencari ketenangan melalui ibadah. Selain itu, kepekaan spiritual ini juga sering membuat anak-anak lebih peka terhadap perasaan orang lain. Mereka dapat menunjukkan empati yang tinggi dan keinginan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Orang tua dapat mendorong mereka untuk menggunakan kepekaan ini sebagai sarana untuk berbuat baik, seperti mendukung teman-teman yang sedang kesulitan atau membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya membantu sesama, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Kepekaan spiritual ini, jika dibimbing dengan baik, dapat menjadi kekuatan luar biasa yang membantu anak-anak ini tumbuh menjadi individu yang tidak hanya dekat dengan Allah, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Kedelapan, berpotensi menjadi pembawa perubahan. Anak dengan dua unyeng-unyeng sering dianggap memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam lingkungannya. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, memiliki visi yang luas, serta keberanian untuk menghadapi tantangan. Dalam banyak tradisi lokal, mereka dipercaya sebagai pembawa perubahan positif, baik dalam keluarga, masyarakat, atau bahkan dalam skala yang lebih besar di masa depan. Potensi ini seringkali berasal dari kombinasi sifat alami mereka, seperti kecerdasan, kepekaan, dan karakter kepemimpinan yang kuat. Dalam Islam, kemampuan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik sangat dihargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik sebagai pembawa perubahan. Beliau mengubah masyarakat Arab dari kondisi jahiliyah menuju masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Anak-anak dengan potensi ini dapat diarahkan untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Potensi sebagai pembawa perubahan ini sering terlihat dalam cara anak-anak ini memandang situasi atau masalah. Mereka cenderung berpikir kreatif dan mencari solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Mereka juga menunjukkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru dan tidak takut untuk menantang status quo. Orang tua dapat mendukung sifat ini dengan memberikan ruang bagi anak untuk bereksperimen dan belajar dari pengalaman, selama tetap dalam batasan nilai-nilai Islam. Selain itu, anak-anak ini juga memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang lain.
Mereka seringkali menjadi teladan bagi teman-temannya, atau bahkan bagi anggota keluarga. Dalam hal ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pembimbingan yang tepat agar mereka tidak hanya fokus pada keberhasilan pribadi, tetapi juga pada manfaat yang bisa mereka berikan kepada orang lain. Dalam Islam, membawa perubahan positif bagi masyarakat adalah bentuk ibadah yang besar nilainya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Namun, kemampuan membawa perubahan ini juga dapat menjadi tantangan jika tidak diarahkan dengan baik. Anak-anak ini mungkin memiliki kecenderungan untuk terlalu percaya diri atau merasa bahwa cara mereka selalu benar. Dalam hal ini, penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai rendah hati dan kebijaksanaan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh pemimpin yang rendah hati. Meskipun beliau memiliki pengaruh besar dalam membawa perubahan dunia, orang tua dapat membimbing anak-anak ini dengan mengajarkan mereka pentingnya mendengarkan pendapat orang lain, menghormati perbedaan, dan bekerja sama dalam tim. Dengan cara ini, potensi mereka sebagai pembawa perubahan akan diarahkan untuk menciptakan harmoni, bukan konflik. Kesembilan, sikap yang kreatif dan inovatif. Anak dengan dua unyeng-unyeng sering dikaitkan dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda terhadap situasi dan masalah. Seringkali menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Sifat ini membuat mereka cenderung berpikir out of the box, suka bereksperimen, dan mencoba hal-hal baru. Kreativitas ini biasanya terlihat sejak usia dini. Misalnya dalam cara mereka bermain, membuat sesuatu, atau menghadapi tantangan sehari-hari. Dalam Islam, kreativitas dan inovasi adalah salah satu bentuk syukur atas anugerah akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran seringkali mendorong manusia untuk berpikir dan menggali hikmah dari ciptaan Allah. Misalnya, dalam surah Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Anak-anak ini, dengan kreativitasnya, memiliki potensi besar untuk menggali hikmah dan menciptakan hal-hal bermanfaat. Orang tua dapat mendukung sifat ini dengan memberikan ruang bagi mereka untuk bereksplorasi, seperti menyediakan alat-alat seni, bahan eksperimen sederhana, atau mainan edukatif yang merangsang imajinasi. Namun, kreativitas yang tidak diarahkan dengan baik dapat berubah menjadi perilaku impulsif atau kurang fokus. Anak-anak ini mungkin mudah bosan dengan rutinitas dan mencari hal baru yang tidak selalu relevan atau produktif. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk membimbing mereka agar tetap konsisten dalam menyelesaikan sesuatu. Misalnya, jika anak tertarik pada seni, dorong mereka untuk menyelesaikan sebuah proyek hingga tuntas sebelum memulai yang baru. Sikap ini akan membantu mereka memahami pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan ide-ide kreatif mereka. Kreativitas juga seringkali membuat anak-anak ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin menggunakan humor, cerita, atau ide-ide unik untuk menarik perhatian. Hal ini menjadi kekuatan sosial yang bisa diasah menjadi kemampuan komunikasi yang baik. Dalam Islam, kemampuan berkomunikasi dengan baik adalah sifat yang dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan kata-kata yang bijak dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan. Selain itu, kreativitas mereka dapat diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah nyata. Misalnya, ajarkan mereka untuk berpikir tentang bagaimana ide-ide mereka dapat membantu keluarga, teman, atau masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong umat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan pembimbingan yang tepat, anak-anak ini dapat tumbuh menjadi inovator yang tidak hanya sukses secara individu, tetapi juga membawa manfaat besar bagi masyarakat. Kreativitas mereka, jika dipadukan dengan nilai-nilai Islam, dapat menjadi modal untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk dunia maupun akhirat. Wallahualam. Ke-10. Memiliki jiwa yang kuat dalam menghadapi tantangan. Anak dengan dua unyeng-unyeng sering dianggap memiliki jiwa yang tangguh dan keberanian luar biasa dalam menghadapi tantangan. Mereka cenderung tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan.
bahkan menunjukkan daya juang yang tinggi untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Sifat ini membuat mereka terlihat lebih tahan banting dibandingkan anak-anak lain, baik secara mental maupun emosional. Dalam Islam, ketangguhan dalam menghadapi ujian adalah sifat yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia telah diberi kemampuan untuk menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Anak-anak ini, dengan jiwa mereka yang kuat, menunjukkan kemampuan tersebut secara alami. Orang tua dapat memperkuat sifat ini dengan menanamkan nilai-nilai kesabaran, sabar, dan tawakal kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, dan itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu adalah kebaikan baginya." Hadis riwayat Muslim. Ketangguhan mereka juga sering terlihat dalam kemauan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Mereka memiliki semangat untuk terus mencoba meskipun menghadapi penolakan atau hambatan. Hal ini adalah karakter yang penting untuk dipupuk, terutama di era modern yang penuh dengan tantangan dan kompetisi. Orang tua dapat memberikan dukungan dengan memuji usaha anak, bukan hanya hasil akhir, sehingga mereka memahami bahwa proses adalah bagian penting dari pembelajaran. Namun, sifat tangguh ini juga perlu diarahkan agar tidak menjadi keras kepala atau egois. Anak-anak dengan jiwa kuat kadang-kadang cenderung memaksakan kehendak mereka, terutama jika mereka merasa yakin dengan pendapat mereka. Dalam hal ini, penting untuk mengajarkan mereka nilai-nilai Islami seperti musyawarah, rendah hati, dan menghormati pendapat orang lain. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38, umat Islam diajarkan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ketangguhan mereka juga dapat diarahkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Anak-anak ini bisa diajarkan untuk menggunakan kekuatan mereka dalam menghadapi tantangan, untuk memberikan semangat kepada teman-temannya, atau membantu orang-orang di sekitarnya. Dalam Islam, membantu orang lain adalah salah satu perbuatan mulia yang bernilai ibadah.